Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Dwiki Ahmad Pratama dari kelas 64 3B26. NIM saya 64241230. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi atau rencana produksi dan anggaran TKL atau anggaran tenaga kerja langsung, yang tujuannya untuk keperluan memenuhi nilai tugas PBL atau Project by Learning. Oke, di sini yang pertama itu ada anggaran produksi. Untuk anggaran produksi. Nah, sebelum kita bahas anggaran produksi, di PB pertama kita sudah ngebahas tentang rencana penjualan atau forecasting penjualan atau pramalan penjualan. Di PBL 1 itu kan kita membahas forecasting penjualan setiap tahunnya berapa, per tahunnya berapa. Nah, untuk tahun 2025 pramalan atau forecasting yang sudah saya buat itu sebesar 844.124. Itu setahunnya. Nah, karena kita di sini mau bikin rencana penjualan setiap bulannya, maka dari 844 ini kita bagi menjadi 12. Nah, habis itu didapat jadi Januarinya itu 68.000 sekian, Februarinya 69.000 sekian, sampai Desember 70.044. Nah, habis itu untuk anggaran produksi atau rencana produksi itu tabelnya bentuknya seperti ini. Di sini ada rencana penjualan, persediaan akhir, total persediaan awal, rencana produksi rencana produksi setahun, pengalokasian, kekurangan, selisih, dan rencana produksi yang setiap bulannya berapa. Oke, di sini pertama kita kerjain dulu persediaan akhirnya. Persediaan akhir ini kita asumsikan PT Yamaha, motor Yamaha ini itu masih punya persediaan akhir sebesar 36.000. Nah, kita asumsikan persediaan akhir yang masih dimiliki Yamaha ini itu masih 36.000. Maka total persediaannya ini kita bisa hasilkan dari 844 ini ditambah dengan 36.000 ini total persediaannya. Nah, habis itu kita masuk ke persediaan awal. Persediaan awal itu sama kayak persediaan akhir, ini adalah asumsi. Kita asumsikan persediaan awal yang dimiliki sama Yamaha atau PT Yamaha ini itu sebesar 34.950. Kita asumsikan 34.950. Maka rencana produksinya adalah 880.000 ini dikurang 34.950, maka hasilnya 845.174. Rencana produksi setahunnya itu berarti 845.174. Nah, karena kita di sini mau bikinnya per bulan, setiap bulannya berapa, maka kita bisa asumsikan 845.000 ini kita bagi menjadi 12. Nah, karena setiap bulan ini total penjualannya beda-beda ya, setiap bulannya penjualan ini beda-beda, maka kita bakal beda juga rencana produksinya. Maka rencana produksi di sini tuh akan beda juga. Mana bulan yang sepi dengan mana bulan yang ramai, kita tentuin dulu. Di sini yang bulan yang ramai itu ada Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, November, dan Desember. Ada sekitar 8 bulan. Nah, tapi sebelum itu pengalokasian ini kita buletin dulu ya. 70.431 ini kita buletin dulu menjadi 70.000. Maka rencana produksi setiap bulannya itu 70.000. Ya. Nah, kekurangannya berarti semua rencana produksi ini kan 12. Berarti di sini kekurangannya itu 70.000 ini dikali dengan 12. Maka kekurangannya 840.000. Nah, karena rencana produksi setahun ini itu 845.174, sedangkan yang baru kekumpulin ini 840.000, maka masih ada selisih nih, Nah, selisihnya itu kita bisa cari dari 845.000 ini dikurang dengan 840. Dikurang dengan 845.000 ini dikurang dengan 840. Nah, karena bulan
yang penjualannya banyak itu tadi ada 8. Ini kita bagi dengan 8. Ini kita bagi dengan 8, maka hasilnya 647. Selisihnya itu 647. Nah, 647 ini kita masukin ke bulan-bulan yang tadi penjualan itu besar. Itu ada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, November, dan Desember. Setelah dimasukin, maka hasil rencana produksi setahunnya itu 845.174, sama dengan rencana produksi setahun yang udah kita hitung. Yang udah tadi kita hitung. Oke, setelah hitungan tadi dikerjakan, kita masuk ke bagian tabel rencana produksi yang setiap bulannya ini. Nah, rencana penjualan ini sama dengan yang udah kita buat di hitungan sebelumnya. Ini tinggal kita samain aja, tinggal samain ulang aja. Ya, rencana produksinya juga sama, kita tinggal samain aja dengan sebelumnya yang ini nih. Ya, kita samain aja. Oke, tinggal kita samain aja. Kemudian presiden akhirnya, ini kita bisa pakai yang ini, presiden akhir yang ini kita bisa pakai. Terus kemudian presiden awalnya itu kita bisa pakai yang ini. Nah, total presiden ini kan tadi kan setahun. Total presiden ini kan di sini kan setahunnya berapa. Nah, kalau misalkan untuk bulan Januari, berarti total persediaannya itu tuh hasil dari ini ditambah dengan ini, hasilnya 104.950. Oke. Kemudian untuk bulan Februari, ini kan masih kosong ya, presiden akhir, total persediaan, dan presiden awalnya masih kosong nih untuk bulan Februari. Nah, yang pertama kita lakuin itu presiden awal. Presiden awal itu sama. Nah, presiden awal nilainya bakal sama dengan presiden akhir di bulan sebelumnya. Jadi kalau di bulan Januarinya presiden akhirnya 36.000, maka di bulan Februari presiden awal itu 36.000. Gitu. Setelah itu kita nyari ke total persediaan. Total persediaan tadi kan yang atas itu total dari penjualan ini, rencana penjualan ditambah dengan presiden akhir. Nah, karena presiden akhirnya belum diketahui, jadi kita bisa pakai juga, yang ini. 70.000 ini 36.000 ini ditambah dengan rencana produksi, karena nilainya bakal sama aja gitu loh. Kalau atas tadi kan untuk dapat rencana produksi itu tuh dari ini 104 ini dikurang untuk dapat rencana produksi 70.000 itu tuh dari sini total persediaan dikurang dengan persediaan awal. Untuk dapat rencana produksi. Berarti sama aja, untuk dapat total persediaan itu adalah jumlah dari dua ini tadi. Gitu. Maka persediaan akhirnya itu tuh hasilnya dari total persediaan dikurang dengan rencana penjualan. Hasilnya 36.580. Nah, untuk bulan Maret tinggal diulang saja polanya yang sama. Ini sama dengan ini, ya. Kemudian ini itu dari ini ditambah ini. Nah, untuk ini itu dari ini dikurang ini. Tinggal copy aja dengan rumus yang sama, ya. Ini tinggal kita copy aja dengan rumus yang sama. Ya. Bulan April presiden awalnya sama dengan yang ini, ya, sama dua ini. Bulan Mei juga sama dengan yang ini, ya udah, tinggal kita copy aja rumus yang tadi. Maka abis itu kita cari totalnya berapa. Ini kita langsung tarik aja, samain rumusnya semua. Jadi totalnya untuk rencana penjualan total 844.124 sama. Kemudian persediaan akhirnya 432.697. Total persediaan 1.276.821. Persediaan awal 431.647 dan rencana produksinya 845.174, sama juga ya.
Jadi, hasil dari rencana produksi atau anggaran produksi yang sudah kita buat menjadi seperti ini tabelnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran TKL atau anggaran tenaga kerja langsung. Tadi kan sebelumnya kita sudah bahas tentang rencana produksi atau anggaran produksi. Nah, kita di sini pakai lagi ya anggaran produksinya yang udah tadi kita buat atau kita hitung. Ini kita langsung masukin lagi ke sini. Nah, untuk tabel anggaran TKL atau anggaran tenaga kerja langsung itu tuh bentuknya seperti ini. Untuk poin yang pertama ada produksi ya, itu dari tadi rencana produksi tadi. Poin kedua ada DLH atau direct labor hour atau jam kerja per unit. Poin ketiga ada total jam kerja. Yang keempat ada UMR Jakarta berapa. Yang kelima ada jam kerja per bulan. Yang kemudian ada keenam ada upah per jam. Dan yang ketujuh ada biaya tenaga kerja langsung. Oke. Di sini yang pertama jam kerja per unit. Nah, yang pertama kita harus isi jam kerja per unit. Jam kerja per unit ini, ya jam kerja per unit ini tuh untuk menghasilkan satu motor Yamaha, ya produk yang saya pakai itu di sini motor Yamaha. Untuk menghasilkan satu produk motor Yamaha itu berapa jam? Nah, untuk menghasilkan satu produk motor Yamaha itu jadi satu unit itu 8 jam, ya. Sama untuk bulan Januari sampai Desember itu sama 8 jam. Kemudian untuk total jam kerjanya berarti total jam kerja untuk menghasilkan satu unit ya, berarti 70.000 ini dikali dengan 8. Berarti untuk bulan Januari total jam kerjanya itu ada sebesar 560.000. Ini kita tinggal samain aja rumusnya. Ya, sama aja rumusnya sampai Desember. Kemudian untuk UMR Jakarta itu tuh sebesar 5.396.761. Sama ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember tuh sama ya. UMR-nya 5.356.761. Nah, kemudian yang poin keempat untuk jam kerja per bulan. Nah, sebelum kita mengisi ini kita masukin dulu rumus ini untuk menghitung rata-rata jam kerja per bulannya berapa. Gitu. Nah, karena motor Yamaha ini bisa diproduksi di Indonesia, berarti kita hitung pakai jam kerja yang ada di Indonesia aja berapa. Nah, jam kerja di Indonesia, jam kerja per harinya itu 8 jam. Jam kerja per hari Indonesia itu udah 8 jam. Oke. Jam kerjanya berarti kerja per minggunya kerja per minggu di hari kerja per minggu itu ada 5. Hari kerja per minggu itu ada 5. Minggu dalam setahun itu ada 52 minggu. Berarti total jam kerja dalam 1 tahun itu sama dengan saat ini 8 dikali 5 dikali 52. Hasilnya 2080. Berarti rata-rata jam kerja per bulannya itu ini dibagi 12. 173. Berarti jam kerja per bulannya itu sama dengan 173. Sama sampai bulan Desember. Berarti upah per jamnya UMR ini dibagi dengan 173. Berarti upah per jam itu 31.195 sama sampai bulan Desember juga. Berarti biaya tenaga kerja langsungnya ini total jam kerja tadi 560.000 dikali dengan upah per jamnya. Ini 560.000 ini dikali dengan upah per jamnya. Berarti biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar 17.469.284.162. Ini kita samain aja rumusnya sampai Desember. Maka total biaya tenaga kerja langsung dalam 1 tahun itu sebesar 210.469.284.162.
210.933.725.